Kadang orang itu menyangka bahwa berbuat tega kepada orang lain, menolak orang lain yang minta tolong sama kita, mereka menilai bahwa itu adalah kejahatan. Mereka menilai bahwa itu adalah kejahatan. Kalau ada orang minta hutang, kita nggak ngasih, aduh saya jahat ya. Ada orang minta bantuan, kita nggak ngasih, aduh saya jahat lah ya. Ini sebetulnya perasaan yang salah. Karena kayak gini, tugas kita itu yang pertama adalah menolong diri kita sendiri. Sesudah menolong diri kita sendiri, baru kemudian menolong orang lain. Makanya anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, kemudian keluargamu dari api neraka. Bukan jagalah orang lain dari api neraka, bukan. Berarti yang harus kita tolong pertama adalah diri sendiri dulu. Nah, menolong diri sendiri dengan menolong orang lain itu dua hal yang berlawanan. Harus sadar bahwa dulu saya diberi kemewahan, diberi apa sih yang nggak beli. Saya dulu saya beli mobil tuh kayak beli kacang deh. Saya jalan-jalan di mall, anak saya bilang, aku pengen mobil yang warna hijau tuh, ambil. Saya bilang, iya benar mbak. Saya nggak terpikir kalau pikir saya berbuat baik. Ternyata yang berbuat baik itu belum tentu benar. Ternyata berbuat baik itu juga belum tentu benar ya gitu loh. Mungkin saya salah atau saya sendiri juga menyalahi kan. Saya pernah sama suami saya pernah kena kasus kayak itu. Ya udahlah, jadi kan Allah memberikan kemewahan, wah udah deh, apa yang saya minta itu diturutin sama suami. Akhirnya ya sudah, lu salah sendiri ya habis deal gitu aja habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali jumpa. Beberapa hari ini saya libur, tidak membuat konten karena kondisi kesehatan saya ya kurang mendukung. Ya, agak sakit kemarin. Tapi alhamdulillah untuk kali ini saya bisa membuat konten karena saya juga lagi ingat dengan kasus yang sepertinya penting banget untuk saya sampaikan di channel YouTube, yakni masalahnya Nunung Sri Mulat. Kemarin ini, dan saya kira ya netizen itu sudah tahu semua beritanya karena ini viral ya, viral ketika Nunung Sri Mulat diundang oleh Deddy Corbuzier ya. Dia diundang oleh Deddy Corbuzier di podcastnya Deddy Corbuzier. Kemudian Nunung menyampaikan bahwa saat ini keadaannya itu sangat kesulitan segala-galanya. Kehidupannya itu mengalami banyak kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya cut sebentar untuk video kontennya. Saya kembali buka kelas terbaru saya, kelas Training Inner Creator. Kelas Training Inner Creator ini adalah kelas spesial bimbingan menghayal agar kecerdasan daya khayal Anda mengubah finansial dan kualitas hidup Anda. Minat ikut? Ayo daftar. Punya uang modal menghayal. Enak kan? Kelas ini dimulai tanggal 25 Maret 2025. Info selengkapnya cek di deskripsi atau di website gusbanan.com. Beliau ya, Nunung Sri Mulat ini kena kanker payudara. Sebelum itu beliau kena kasus narkoba. Padahal sebelum beliau mengalami kesulitan seperti ini, beliau itu orang yang sangat gemar menolong kepada keluarganya. Sampai 50 anggota keluarganya itu dia nafkahi, dia beri keberlimpahan, dia beri pertolongan. Itu sampai 50, bayangkan. Berarti boleh dikatakan mungkin dia memberikan bantuan kepada orang lain itu mencapai nilai yang sangat tinggi. Nah sekarang orang kalau sedekah 1 kali saja itu kembali 10 kali lipat. Orang kalau kemudian ingin mendapatkan keberlimpahan, maka berikanlah keberlimpahan kepada orang lain. Nah ini
Nunung Sri Mulat itu sudah memberikan keberlimpahan kepada keluarganya. Lah, yang terjadi kok malah bukannya kemudian dia itu semakin berlimpah, tetapi malah kemudian dia jatuh miskin sekalian, jatuh dalam penderitaan. Dan saat ini, sesudah dia itu jatuh dalam penderitaan, ternyata orang-orang yang dulu dia tolong, satu pun tidak ada yang peduli. Kayak gitu loh. Ya, satu pun tidak ada yang peduli. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dengan kasusnya Nunung Sri Mulat ini. Ya. Karena seperti ini sebetulnya, ya. Memang betul orang itu kalau ingin memperoleh keberlimpahan, maka berikanlah keberlimpahan. Kalau kita ingin memperoleh sesuatu, maka berikanlah sesuatu tersebut kepada orang lain. Kita ingin makmur, makmurkanlah orang lain. Ya, ini sering saya jelaskan. Nah, Nunung ini sudah memberikan keberlimpahan kepada keluarganya. Seperti itu. Tapi apa? Segala hal itu, kalau kemudian dieksploitasi, ini yang terjadi adalah kerusakan. Gunung, ya, gunung, kita ambil kayunya. Ini kan berarti kita mengambil keberlimpahan dari gunung. Tapi kalau kemudian terjadi pembalakan liar, ini yang kemudian disebut dengan eksploitasi. Kira-kira gunungnya rusak nggak? Iya. Rusak kan? Iya. Nah, itu. Gunungnya jadi rusak. Ini yang namanya pembalakan liar atau eksploitasi kebaikan. Nah, Nunung ini ketika berbagi kepada keluarganya, dia itu mengeksploitasi kebaikan dirinya kepada orang lain, mengeksploitasi keberlimpahannya kepada orang lain. Sehingga yang terjadi ya kerusakan. Gitu loh. Maka kemudian menghantam payudaranya. Kemudian terkena yang namanya kanker payudara. Ini. Kemudian kehidupannya, finansialnya menjadi sangat sulit. Karena apa? Rusak, dieksploitasi persoalannya loh. Maka yang namanya berbagi keberlimpahan, kita harus tahu batasnya. Karena seluruh makhluk di alam semesta ini itu memiliki keterbatasan. Yang nggak ada batasnya kan cuma imajinasi aja kan. Tapi kalau kemudian kita di ruang fisik, itu segalanya sudah ada yang namanya keterbatasan. Ini. Jadi kita makhluk sosial punya keterbatasan. Jangankan manusia, planet-planet di alam semesta saja itu saling bergantung dengan planet lain supaya dia itu eksis. Bumi bisa mengorbit pada rotasinya, ya, bisa mengorbit pada orbitnya. Ini karena apa? Ada tarikan gravitasi dari planet yang lain. Andai kata satu planet saja kemudian hancur, saya yakin keseimbangan bumi itu juga akan terganggu. Bumi bisa eksis karena apa? Ada matahari. Andai kata dia tidak punya ketergantungan kepada matahari, maka saya yakin bumi ini akan membeku. Akhirnya tidak ada kehidupan di bumi ini. Jadi planet saja itu butuh makhluk lain supaya dia eksis. Bahkan matahari sendiri kan, dia juga bisa tegak menyinari kita dikarenakan apa? Ada ketergantungan tarik-menarik hukum gravitasi antar planet. Kayak gitu loh. Semua makhluk seperti itu. Memang makhluk yang paling produktif, artinya berbagi tanpa batas, tanpa banyak bergantung kepada makhluk lain, itu saya amati cuma satu, matahari. Matahari itu kan, dia memproduksi keberlimpahan nuklir. Ya, panas nuklir diproduksi melalui fusi nuklir di dalam tubuh matahari. Kemudian produksi nuklir ini itu kemudian keluar dalam bentuk cahaya matahari, dan ini yang kemudian menyinari seluruh alam semesta. Makanya banyak orang yang menyembah kepada matahari, ya. Banyak manusia yang menyembah matahari karena kehebatan matahari itu, dia itu mampu memproduksi energi nuklir
dengan gerakan fusinya, ya, dia itu melakukan fusi nuklir di dalam tubuhnya sehingga terus-menerus mengeluarkan energi dan memberikan manfaat kepada makhluk lain, kepada planet lain tanpa bergantung kepada planet-planet lain itu. Beda kalau bumi, kalau nggak ada matahari, bumi binasa. Tapi kalau matahari, bumi binasa, mataharinya masih ada. Paling ada gangguan sedikit lah karena gravitasinya itu menarik gravitasinya itu terganggu apabila kemudian matahari terhalang. Ini loh. Maka ya banyak orang yang kemudian menyembah matahari karena saking matahari itu seolah-olah tidak butuh dengan makhluk lain, dengan planet lain nggak butuh, kayak gitu. Nah, ini loh, planet-planet saja itu terhubung secara sosial. Mereka terhubung melalui hukum gravitasi. Artinya saling membutuhkan, saling terjadi pertukaran energi antara satu planet dengan planet yang lain. Apalagi kita makhluk di bumi, yang jelas kita adalah makhluk sosial. Nah, ketika kita memberikan keberlimpahan kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, kayak gitu. Sebenarnya di dalam diri kita juga butuh pertukaran energinya. Kayak gitu. Di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu butuh pertukaran energi. Kayak gitu. Sekarang kan, kalau kemudian ada sebuah energi yang dikeluarkan, tapi tidak ada pertukarannya, tidak ada pertukaran energinya, artinya kita hanya berbagi, tapi kita tidak memperoleh apa-apa. Kayak gitu loh. Ini kan namanya parasit. Nah, parasit hama kan? Hama. Makanya kemudian ketika kita itu berbagi, kita harus sadar dengan batas kita sebagai makhluk sosial. Tidak selamanya kemudian berbagi itu adalah ketika kita itu berbagi secara melimpah kepada makhluk lain, maka kemudian kita akan mendapatkan keberlimpahan. Tidak seperti itu. Betul, kita mendapatkan keberlimpahan. Nyatanya, Nunung juga memang sudah mendapatkan keberlimpahan. Tapi lama-kelamaan terjadi kerusakan karena apa? Eksploitasi tadi. Nyatanya Nunung makin kaya kok dulu. Wong dia sampai ngomong, saya dulu kalau beli mobil itu ya beli kacang. Kayak gitu loh. Saking dia berlimpah, iya orang berbagi itu berlimpah. Tapi kalau kemudian berbaginya ini tidak ada batas, yang terjadi adalah eksploitasi. Ketika terjadi eksploitasi, maka yang rusak adalah kehidupan dirinya. Rezekinya diseret, bahkan kemudian menjadi berpenyakitan. Gitu. Saya pernah itu di daerah Bogor, saya bertemu dengan salah satu guru spiritual. Dia itu ahli zikir. Kalau zikir itu wah kuat banget. Ahli tirakat juga. Guru spiritual. Dan Masya Allah loh, dermawannya luar biasa. Siapa aja itu dikasih duit. Nah. Kayak nggak mikir sama sekali. Akhirnya apa? Ya di usia-usianya Nunung juga, usia 50-an. Dia itu kan akhirnya nikah lagi. Punya 2 istri. Karena rezekinya lancar sih. Akhirnya nikah lagi, dia punya 2 istri. Nah, beberapa tahun sudah nikah lagi, dia itu mulai sakit-sakitan. Sesudah sakit-sakitan, kemudian apa? Sakitnya makin jadi-jadi, akhirnya komplikasi. Itu loh. Setelah sakit dan komplikasi, pada saat itu rezekinya juga jadi seret banget. 2 istrinya minta cerai semuanya. Akhirnya dia jadi orang sebatang kara, tidak ada yang merawat. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang sangat dermawan, berbagi kepada orang lain. Ini sama seperti kasusnya Nunung. Dia mengeksploitasi kebaikannya, mengeksploitasi keberlimpahannya, sehingga yang terjadi adalah kerusakan. Gitu. Sebab kita sebatas makhluk sosial. Tetap dibatasi itu kita itu. Tetap dibatasi persoalan ini. Gitu. Karena ya gunung saja bisa rusak,
hancur kalau dieksploitasi. Apalagi tubuh kita loh, Iya. tubuh kita. Dan saya tidak cuma sekali, 2 kali menemukan kasus seperti kasusnya Nunu. Bolak-balik saya menemukan orang-orang yang ketika berbagi itu, mereka itu liar, yang terjadi adalah mereka itu rusak di akhir hayatnya. Katakanlah seperti itu ya. Ujung-ujungnya dia mengalami kerusakan. Ya soleh mungkin soleh sih, karena memang berbagi ya. Iya. Urusan spiritual itu memang mungkin soleh. Tetapi kerusakannya itu kelihatan karena dia mengeksploitasinya. Kayak gitu. Nah karena ini kemudian orang berbagi itu ya tidak ada salahnya lah memikirkan tentang pertukaran. Karena sesudah kita itu berbagi dengan orang lain, ya kita berbagi dengan orang lain. Ini orang yang kita bagi, orang yang kita beri, itu juga belum tentu akan menolong kita nanti ketika kita terjatuh. Kayak gitu. Karena yang paling peduli dengan diri kita, itu adalah diri kita sendiri. Ya coba, kalau kita sakit yang peduli siapa? Ya diri kita kan. Kita lapar yang peduli juga diri kita kan. Iya. Kita nggak punya uang yang peduli juga diri kita. Orang lain itu nggak peduli enggak. Sama saja. Orang-orang yang menerima bantuan dari kita, sehebat apapun, sebesar apapun bantuan yang kita berikan, ketika kita mengalami penderitaan, mereka juga nggak akan peduli kepada kita. Bayangkan, menyakitkan kan? Iya. Yang peduli justru malah sertifikat tanah kita loh. Lah iya, coba. Orang sudah berbagi begitu banyak. Berarti kan dia itu punya jasa budi yang gede. Ya. Dia punya jasa yang gede. Tapi apa iya balas budi itu mau dituntut? Bisa nggak? Iya. Sekarang saya sakit, ayo dong saya dibiayai masuk rumah sakit. Dengan orang-orang yang dulu pernah dikasih sedekah. Enggak. Itu loh. Kita nggak mungkin menuntut balas budi dari orang lain. Yang bisa kita tuntut apa? Ya sertifikat. Kita punya uang, dibelikan tanah, saat kita sakit, tanahnya kita jual. Ini baru menyelesaikan masalah. Kayak gitu. Kemarin itu ya, saya ada salah satu peserta di training saya, Servo Prosperity. Itu dia konsultasi sama saya. Gus Banan, saya ini di bulan Ramadan kok rezeki saya turun banget ya. Apalagi istri saya sakit-sakitan juga. Rezeki nurun, istri sakit-sakitan. Padahal beliau ini orang yang sangat dermawan kepada orang lain. Kemudian apa? Orangnya nggak enakan hati saking dermawannya. Lalu uang yang dihutangi sama orang lain itu kurang lebih sekarang mencapai 900 juta. Ini. Nah, akhirnya beliau mengecek kehidupannya. Ada apa? Sampai kemudian ngobrol-ngobrol sama saya dalam konsultasi, ngobrol-ngobrol. Ternyata kemudian beliau menemukan, oh di sini letaknya Gus. Saya ini terlalu mengeksploitasi kebaikan kepada orang lain, sampai berapa? Orang hutang yang duitnya nggak balik hampir mencapai 900 juta. Nggak tahu itu uangnya mau kembali apa nggak tahu itu. Banget sering ada orang minta hutangan, orang minta bantuan. Kayak gitu. Banget sering seperti itu. Lah ini, maka kemudian kita harus tahu batas ketika kita berbagi kepada orang lain. Karena ketika kita itu kemudian tidak punya batas, yang rusak adalah tubuh kita sendiri, badan kita sendiri. Kalau kita rusak, sudah rusak, orang lain tidak akan pernah peduli. Kayak gitu. Nah sekarang, supaya kita itu kemudian tidak mengeksploitasi kebaikan kita kepada orang lain, kita tahu batas-batas kita, supaya kita itu kemudian bisa membatasinya itu bagaimana? Caranya ya satu, harus latihan tega dan latihan mencintai diri kita sendiri. Kayak gitu. Latihan mencintai diri kita sendiri. Kadang orang itu menyangka bahwa berbuat tega kepada orang lain, menolak orang lain,
yang minta tolong sama kita, mereka menilai bahwa itu adalah kejahatan. Mereka menilai bahwa itu adalah kejahatan. Kalau ada orang minta hutangan, kita nggak ngasih, aduh saya jahat ya. Ada orang minta bantuan, kita nggak ngasih, aduh saya jahat lah ya. Ini sebetulnya perasaan yang salah. Karena kayak gini, tugas kita itu yang pertama adalah menolong diri kita sendiri. Sesudah menolong diri kita sendiri, baru kemudian menolong orang lain. Makanya anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, kemudian keluargamu dari api neraka. Bukan jagalah orang lain dari api neraka, bukan. Berarti yang harus kita tolong pertama adalah diri sendiri dulu. Nah, menolong diri sendiri dengan menolong orang lain itu dua hal yang berlawanan. Berbuat baik kepada diri sendiri dan berbuat baik kepada orang lain itu dua hal yang berlawanan loh. Contohnya kayak gini. Ada orang minta hutangan sama kita. Kayak gitu. Ketika kita itu memberikan hutangan tersebut, berarti kita sudah berbuat baik kepada orang lain. Tapi di situ kita berbuat jelek kepada diri kita sendiri. Hatinya enak, mangkel, ya kan? Ya. Itu. Kemudian kadang-kadang juga ada rasa nggak nyaman macam-macam. Jadi saat kita berbuat baik kepada orang lain, kita malah berbuat jelek kepada diri kita sendiri. Sekarang sebaliknya, ada orang datang ke rumah kita minta hutangan, kita tolong, kita tolak. Ya. Enggak, saya nggak ngasih hutangan. Ini kita berbuat baik sama diri kita, tapi kita berbuat jelek kepada orang lain. Jadi dua hal, dualitas yang saling bertabrakan ini loh. Saat kita berbuat baik kepada orang lain, justru kita berbuat jelek kepada diri sendiri. Saat kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, kita itu sedang berbuat jelek kepada orang lain. Ini dua hal yang berlawanan. Kayak gitu loh. Cuma, yang perlu dicatat, yang namanya berbuat baik kepada diri sendiri, itu wajib. Anfusakum, kewajiban loh. Menolong diri sendiri itu wajib. Kita tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Dan sementara menolong kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, itu cuma sunnah, cuma anjuran saja. Loh sekarang, wajib dengan yang sunnah, itu harus didahulukan yang mana? Wajib. Didahulukan yang Wajib. wajib. Makanya sebelum kita itu menolong orang lain, kita itu harus menolong diri kita sendiri. Kayak gitu. Kita harus menolong diri kita sendiri. Nah sekarang, kalau menolong orang lain yang sunnah itu kebaikan, menolong diri sendiri itu wajib. Menolong diri sendiri itu adalah wajib. Itu kebaikan apa bukan? Kebaikan. Makanya ada orang datang hutang ke rumah kita, minta hutangan ke rumah kita. Ketika kita itu menolak, ya kita dapat kebaikan. Bahkan itu kebaikan yang utama. Karena menolong diri sendiri hukumnya wajib. Dan ketika kita itu memberikan hutangan, itu juga kebaikan. Karena itu bentuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Gitu. Jadi malah lebih utama memberikan kebaikan kepada diri sendiri, jangan salah. Nah, orang menyangka bahwa ketika kita tidak tega sama orang yang minta tolong sama kita, padahal kita itu dalam keadaan yang payah, nggak mampu, direla-relakan, diridho-ridhokan, kayak gitu loh. Seolah-olah ketika kita itu tidak berkenan menolong orang lain, itu adalah kejahatan. Padahal enggak, itu juga kebaikan. Bahkan kebaikan yang seperti itu, hukumnya adalah wajib. Karena itu bentuk pertolongan kepada diri sendiri, bentuk mencintai kepada diri kita sendiri. Kayak gitu. Jadi, persepsinya harus diganti. Itu bukan jahat, bukan. Itu malah kebaikan yang utama gitu loh. Ya, itu kebaikan yang utama itu. Nah, kita harus mengubah mindset ini. Mengubah mindset bahwa kita menolak orang hutang. Kita menolak orang yang merepotkan kepada kita. Kita menolak orang yang minta-minta pertolongan kepada kita. Jangan punya mindset bahwa itu adalah perbuatan jahat. Jangan punya mindset bahwa tega kepada orang lain itu adalah perbuatan jahat. Gitu.
Karena saat kita itu kemudian tega kepada orang lain, yang sekiranya memang kita itu berat untuk memberikan pertolongan, pada saat itu kita itu sedang menolong diri kita sendiri. Dan itu adalah kewajiban. Maka kehidupan ini sebetulnya ya, yang pertama harus kita fokusi adalah fokus mencintai diri kita sendiri. Kita harus mencintai diri kita sendiri, memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri. Soalnya diri kita lah yang menjadi sumber energi untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Kalau diri kita sakit, tidak mungkin kita bisa menolong anak istri. Yang pertama. Kalau kita sakit, tidak mungkin kita bisa menolong orang tua. Kalau kita sakit, tidak mungkin kita bisa menolong tetangga. Kayak gitu loh. Maka, yang harus kita prioritaskan adalah tubuh kita dulu. Kita sehat enggak? Bagaimana kita sehat? Ya kita harus mencintai diri kita. Jangan sampai kemudian kita memberikan pertolongan kepada orang lain sampai mengeksploitasi kepada diri sendiri. Dipalak secara liar. Gila-gilaan jadinya itu. Jadi fokusnya itu adalah fokus menghargai diri kita, fokus mencintai diri kita. Ya karena ini memang saya sendiri itu ya karena saya konsultan, saya juga trainer. Gitu. Kerap kemudian saya latihan tega. Ada orang tiba-tiba tanya ini konsultasi. Ya saya batin di hati, emang lu peserta training, bayar juga enggak. Loh, kenapa seperti itu? Saya sedang membangun rasa cinta kepada diri saya. Kayak gitu loh, bahwa saya bukan tempat sampah. Saya berharga kok. Ngapain saya capek buat kalian? Kayak gitu kan. Nah, ini dalam rangka mencintai diri saya. Supaya tubuh saya sehat. Dengan tubuh saya sehat, saya bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Gitu. Nah, sebab ini ya, ketika kita menyadari bahwa kita itu makhluk yang terbatas, ketika kita berbagi kebaikan kepada orang lain, ingat-ingat, jangan pernah mengeksploitasi. Kita harus tahu batasan kita. Saya itu sudah lama loh menggaji orang tua saya. Ya, menggaji orang tua saya. Itu tiap bulan saya cuma ngasih uang sekian, des sekian. Sesuai dengan jatah yang sudah ditentukan. Sesudah itu, tahu orang tua lagi merenovasi WC, merenovasi kamar, atau sedang ada sakit apa kayak gitu. Ya saya biarin aja. Karena apa? Saya harus tahu batas saya di dalam membantu orang lain. Termasuk membantu orang tua saya. Kecuali nanti sudah sangat terdesak, itu beda lagi. Tapi dalam kondisi yang masih bisa dikontrol, saya tahu orang tua saya lagi bongkar WC, ya saya nggak bantu apa-apa. Ya udah ada jatahnya. Lebaran misalkan, ya. Sudah ada jatahnya sekian untuk ibu, kayak gitu loh. Tapi ya nggak kemudian saya repot-repot beliin baju, repot-repot beliin apa, enggak. Saya tahu dengan batas saya. Ini cara kita mencintai. Dan mau nggak mau, kalau kita itu kemudian ingin mencintai diri kita sendiri, kita harus latihan membatasi dengan cara latihan tega. Makanya yang paling repot adalah orang yang nggak tegaan itu. Ya. Dia kerap terjebak, dia kerap dimanfaatkan oleh orang lain yang akhirnya orang lain mengeksploitasi kebaikan dari dalam diri kita. Gitu loh. Nah ini, maka kalau saya sendiri itu sekarang sadar sepenuhnya kok, saya makhluk sosial. Sebab ini saya memberikan keberlimpahan kepada orang lain pun, saya itu memprioritaskan kepada orang-orang yang memang ada pertukaran energi dengan saya. Kayak gitu. Jadi saya tidak memprioritaskan kepada orang-orang yang sama sekali tidak ada pertukaran energinya dengan saya kehidupannya. Itu nanti saya nomor sekian kan, yang tidak ada pertukarannya. Yang paling saya prioritaskan itu yang ada pertukarannya. Contohnya misalkan, pelanggan toko. Sudah jelas mereka setiap hari belanja di toko saya. Berarti dia ngasih makan saya.
Ini ketika lebaran, mereka target saya pertama untuk saya kasih keberlimpahan. Target saya pertama untuk berbagi. Kemudian karyawan. Jelas saya makan dari karyawan. Karena pekerjaan saya diselesaikan oleh karyawan. Termasuk ini yang shooting. Ya, tim shooting. Gitu kan. Jelas mereka itu anak-anak atau karyawan yang ngasih makan sama saya. Mereka yang harus saya prioritaskan. Karena apa? Mereka orang yang terhubung dengan saya dalam pertukaran energi. Ya, mereka makan dari saya juga makan dari mereka. Jelas mereka menguntungkan. Nah, kalau kemudian semacamnya nggak ada pertukaran energinya, urusan yatim piatu, urusan bantu-bantu janda miskin, ya, urusan bantu-bantu masjid, itu nanti sekali. Karena apa? Mereka nggak ada pertukaran dengan kita. Betul-betul itu membutuhkan energi ketulusan. Kayak gitu loh. Maka kalau kita mau berbagi kepada yang lain, ini pastikan loh, ada pertukarannya. Kalau nggak ada pastikan dulu ya, pastikan dulu. Yang pertama adalah orang yang ada pertukarannya dengan diri kita. Gitu. Ini baru kita itu sehat. Sekarang kan kayak gini. Contohnya misalkan, seperti hanya Kiai Haji Anwar Zahid. Kiai Haji Anwar Zahid itu beliau memberikan jaminan kepada anak yatim. Konon katanya itu mencapai 2000 lebih anak yatim. Itu loh. Tapi kok dia makin segar ya? Karena apa? Sebenarnya Kiai Anwar Zahid ini memberikan pertukaran dan anak yatimnya juga memberikan pertukaran energi kepada Kiai Anwar. Karena apa? Anak yatim tersebut adalah santri-santri beliau di pondok pesantren. Nah, ketika kemudian beliau kasih jaminan makan, jaminan pendidikan oleh beliau, kayak gitu. Ini otomatis santrinya semakin banyak, pesantrennya juga semakin besar, semakin berkembang kan? Nah, ketika pesantrennya semakin besar, yang besar siapa akhirnya? Yang terangkat namanya? Ya Kiai Anwarnya kan? Kiai Anwarnya. Artinya Kiai Anwar Zahid, dia kelihatannya itu berbagi keberlimpahan kepada anak yatim. Tapi apa? Ada pertukaran energi yang dia ambil untuk dirinya. Karena dengan beliau itu kemudian memberikan jaminan kepada anak yatim, pesantrennya semakin besar. Ketika pesantrennya semakin besar, maka nama beliau juga semakin besar. Jadi jangan dibilang di situ ada proses ketulusan, bukan. Di situ ada proses di mana hubungan antara si anak yatimnya yang dikasih keberlimpahan dengan kebesaran si ulama itu sendiri. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Sama saja kok. Kan banyak itu model-model ulama yang seperti itu. Mereka ngasih jaminan kepada para santri. Tapi mereka makin kaya saja. Karena apa? Itu memberikan jaminan pada wilayah-wilayah yang di sana ada pertukarannya. Sama seperti saya. Dengan karyawan ada pertukarannya. Nah, ini yang harus diprioritaskan. Loh, kalau kemudian kadang ya dengan saudaranya nggak pernah ngasih pertukaran apa-apa kepada kita. Lah kok kita kemudian habis-habisan berbagi. Lah ini yang kemudian namanya mengeksploitasi kebaikan. Loh, Nabi Muhammad sendiri loh. Nabi Muhammad itu ya, Masya Allah, dermawannya itu luar biasa. Sampai beliau itu kerap dimintai sama orang, dimintai bantuan sama orang, di mana di sisi beliau sudah tidak ada apa-apa lagi. Loh, saya masih dimintai terus, sudah nggak ada apa-apa, di sini udah habis semuanya, ya gitu kan. Saking Nabi Muhammad itu dermawan. Loh, tapi kok kenapa Nabi Muhammad tidak mengalami nasib seperti Nunung? Artinya beliau itu makin berlimpah, gitu loh. Karena sebetulnya Nabi Muhammad di situ ada pertukaran yang diberikan. Soalnya apa? Nabi Muhammad punya misi agama. Ya. Punya misi agama Islam, mensyiarkan agama Islam, punya misi dakwah. Kayak gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad memberikan bantuan dengan begitu dermawan kepada para fakir miskin, kepada orang-orang du'afa, ini akhirnya orang semakin mencintai kepada Islam. Ketika Islam semakin besar, nabinya ikut besar enggak?
Ya, nabinya juga ikut besar ketika agamanya menjadi agama yang besar karena dicintai oleh para fakir miskin, orang-orang yang butuh bantuan. Maka ketika Nabi Muhammad berbagi dengan begitu dermawan kepada para fakir miskin, beliau tidak mengeksploitasi kebaikan beliau, tidak. Sama seperti Kiai Anwar Zahid itu, beliau tidak mengeksploitasi kebaikannya, tidak. Karena jelas di situ ada pertukaran. Kayak gitu. Ketika umatnya semakin banyak, agamanya semakin besar, nabinya, nama nabi juga semakin besar, semakin berpengaruh. Iya kan? Iya. Iya gitu. Nah, sebab ini kita berbagi. Tapi pastikan bahwa kita berbagi ada pertukaran energinya, kayak gitu. Ya, ini untuk menyelamatkan diri kita loh. Bukan berarti kita itu minta imbal balik, bukan seperti itu. Tapi kita memprioritaskan kesehatan diri kita dulu. Kita memprioritaskan kebaikan diri kita dulu. Sementara kita makhluk sosial, kita butuh yang namanya pertukaran energi. Kayak gitu. Butuh pertukaran energi. Lah kalau kemudian kita sembarangan, kita berbagi habis-habisan, sangat dermawan, kayak gitu ya. Tapi kepada orang-orang yang tidak ada pertukaran energinya, ini yang kemudian disebut kita itu bodoh. Karena apa? Kita mengeksploitasi kebaikan yang ada dalam diri kita. Ujung-ujungnya kalau sudah dieksploitasi, maka akan terjadi kerusakan. Rezeki kita jadi seret, malah badan kita menjadi sakitan seperti ceritanya Nunung Sri Mulat.